Yang bagi tadi mengembalikan kembali ruh kita kepada jasad kita untuk kita hidup kembali pagi hari ini. Zat yang dengan maha murahannya kita hari ini bisa merasakan oksigen, bisa merasakan sinar matahari, bisa merasakan glukosa dari fotosintesis yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Zat yang dengan maha murahannya hari ini kita diberikan kesempatan untuk merasakan jantung yang berdetak, berdenyut tanpa kita perintahkan. Paru-paru yang ada pada tubuh kita saat ini juga mengembang mengempis tanpa kita perintahkan. Aliran darah dalam tubuh kita saat ini pun berjalan mengalir tanpa kita perintahkan. Mata Anda yang menyaksikan saya saat ini juga berkedip tanpa Anda perintahkan. Tangan Anda pun saat ini bergerak, bahkan sebagian besar aktivitas tubuh kita sekalian berjalan tanpa kita perintahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua, dan Allah menyinggung kita, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat yang Dia berikan pada kita hari ini, mungkin nggak bisa kita hitung sekalian. Anda berada di ruangan ini bukan karena Anda punya kaki. Kita berada di ruangan ini bukan karena kita punya kaki, tapi kita berada di ruangan ini karena Allah berkehendak Allah di sini. Kita berada di tempat ini bukan karena kita punya kekuatan, tapi Allah yang berkehendak kita hadir di tempat ini. Maka alhamdulillah sebuah kata yang kalau kita merasakan dahsyatnya kata tadi, maka cukuplah kata tadi menjadi semangat dan motivasi terbaik kita untuk hidup terus di muka bumi ini dalam rangka sebuah pertemuan agung dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada manusia yang fisiknya, akhlaknya, nasabnya disempurnakan. Manusia yang pagi, siang dan malamnya banyak memikirkan kita. Manusia yang pagi, siang, malamnya berjuang untuk kita bisa merasakan kenikmatan seperti ini. Bukan kenikmatan makanan, bukan kenikmatan minuman, tapi kenikmatan iman dan Islam. Kenikmatan itulah yang harusnya Bapak sekalian kita betul-betul jadikan sebagai kenikmatan yang hakiki. Karena sungguh kenikmatan kita hidup itu bukan karena kita membeli atau mendapatkan suatu barang. Kalaulah Anda membeli satu mobil, rumah atau apapun, paling bahagianya 3 hari, 1 minggu. Tapi subhanallah kalau seandainya Bapak sekalian kita bisa mendapatkan atau mungkin merasakan kenikmatan dari membangun masjid, pondok atau berbagi pada orang lain, maka kenikmatannya akan lama sekali rasanya. Itulah sebenarnya yang sekarang jarang kita rasakan, dan banyak orang yang subhanallah saya sering bingung kenapa mereka bisa merasakan kenikmatan dari satu ibadah, tapi mereka tidak bisa merasakan kenikmatan ibadah yang lain. Kalau Bapak Ibu sekalian ditanyakan yang sudah pernah pergi haji atau umroh, dan kita ditanya lagi, pengen lagi nggak ke sana? Maka jawabannya pasti pengen haji, pengen umroh. Dan pertanyaannya, kenapa kita pilih kasih? Kenapa cuma haji dan umroh saja yang kita bisa rasakan kenikmatannya? Kenapa puasa tidak kita rasakan kenikmatannya? Kenapa sholat malam tidak rasakan kenikmatannya? Kenapa silaturahim, sedekah, zakat, puasa, dan segala kebaikan tadi kita tidak rasakan kenikmatan? Tidak lain tidak bukan mungkin ada yang kita lakukan yang membuat akhirnya Allah cabut kenikmatan tadi. Satu kebaikan yang kita lakukan Bapak sekalian, atau mungkin kebaikan itu tidak akan bisa dicampur adukan dengan yang lain. Orang yang hidupnya masih maksiat, dia tidak akan bisa, atau penuh dengan maksiat, dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan sholat. Orang yang hari-harinya penuh dengan mungkin alkohol, khamar, zina, atau apapun itu sifatnya keburukan tadi, dia tidak akan bisa merasakan nikmat dari tilawatul Quran. Tidak bisa. Jadi kalau saya membahasakan itu, kalau mau maksiat sekalian maksiat yang sempurna. Tapi kita tidak seperti itu. Kita tidak seperti itu. Kita umat Islam, kita umat Muslim. Kita harus sekalian punya komitmen untuk apa? Untuk menjadikan hidup kita seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah hidup kita. Maka kalau kita pahami dulu sekalian, maka sebenarnya mukmin itu atau orang beriman itu nggak butuh banyak motivator. Kita nggak butuh banyak suatu yang membuat semangat kita, karena semangat kita cuma 2 motivatornya. Kalau nggak surga, neraka. Surga akan membuat kita pengen masuk di dalamnya. Neraka akan membuat kita, menjadikan kita mau jauh-jauh dari neraka. Saat ini mungkin kalau saya ditanya, atau mungkin tadi saya sempat mendengarkan
apa informasi dari pembicara sebelumnya, bagaimana meningkatkan semangat. Saya tanya kepada Anda sekalian, maukah Anda katakanlah saya atau mungkin dikasih kesempatan iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi? Jawabannya pasti mau, saya pun mau. 1 bulan penuh iktikaf di Masjid Nabawi. Pertanyaannya, waktu mungkin nggak memungkinkan, anggaran mungkin belum cukup misalkan. Pertanyaannya bagaimana cara kita mendapat itu? Ternyata baginda Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita. Apa kata baginda Nabi? Membantu hajat saudaraku, kata Nabi, membantu hajat kaum muslimin, kata Nabi, itu jauh lebih aku cintai daripada beriktikaf 1 bulan penuh di masjid ini. Pemahamannya begini. Kalau ada teman kita sekalian tiba-tiba dia mau wudu, dan waktu dia wudu itu hajatnya dia butuh untuk memakai sendal karena dia pakai sepatu untuk wudunya. Tiba-tiba Anda punya sendal Anda kasih sama dia untuk wudunya dia, itu jauh lebih baik daripada 1 bulan penuh iktikaf Masjid Nabawi. Anda kerja di sini Bapak sekalian, mungkin sedikit lah sebelum saya masuk materi saya, hajat orang banyak di sini, banyak hajat orang di sini. Untuk bangun masjid, bangun rumah, bangun segala macam, banyak hajat orang di sini yang sebenarnya kalau boleh saya katakan, Bapak itu bisa panen pahala tiap hari. Catatannya Pak, harus direvisi niatnya, termasuk kalau kita bicara sedikit tentang pernikahan. Pernikahan itu sebuah lumbung pahala yang luar biasa. Saya mau ngomong begini kepada Anda, atau mungkin kepada teman-teman gitu kan, ngomongnya tadi makan apa, ketemu siapa, nggak ada faedah ngomongnya, nggak ada pahalanya kalau tidak disebut nama Allah di situ. Tapi menariknya dalam pernikahan saja, dalam pernikahan itu sekarang suami tanya istrinya, tadi kamu lagi ngapain, makan apa, pahala. Semua ucapan apapun dalam sebuah keluarga pahala semua. Itu dasar pernikahan. Jadi itu baru satu, baru satu. Kita mau bahas ini tentang sebuah hal yang luar biasa banyak di dunia ini yang kalau kita manfaatkan itu luar biasa efeknya. Luar biasa efeknya. Maka revisi niat, kalau saya revisi niat, perbaiki niat, perbaharui niat setiap hari. Kenapa? Karena seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kalau ada orang mungkin pernah mengatakan, kita datang ke jenazah gitu kan, ada orang meninggal, kita takziah, kita mengatakan semoga husnul khotimah ya. Ucapan itu telat ucapannya. Husnul khotimah itu sebuah perjalanan yang dibangun dari awal, dari hidupnya. Kalau orangnya baik dengan segala kebaikannya, pasti hidupnya akan baik juga, atau matinya akan baik. Ya, seperti itu, gak cukup. Jadi kalau mau setiap hari harus banyak berbuat baik. Dan para salafus soleh, orang-orang soleh yang mulai sana, mereka mencontohkan seperti itu. Saya pernah subhanallah suatu hari kita membaca ada hadis, Nabi SAW menjelaskan sekalian. Nabi katakan dalam sebuah majelis pagi gitu kan, halaqah pagi. Nabi katakan apa? Siapa yang pagi ini sudah bersedekah, kata Nabi. Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Lalu Nabi tanya, siapa yang pagi ini itu subuhnya yang sudah menyantuni anak yatim? Abu Bakar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Siapa yang sudah mengurus jenazah kaum muslimin? Abu Bakar angkat tangan. Semua kebaikan tadi diborong sama Abu Bakar itu di pagi hari. Tidak heran sekalian ketika Nabi SAW menceritakan sebuah perkataan beliau. Nabi katakan apa? Kalaulah iman umatku ini, kata Nabi, iman umatku berarti iman sejak zaman Nabi sampai sekarang ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka niscaya iman Abu Bakar jauh lebih berat daripada iman kita semua. Kenapa? Hari-hari penuh dengan kebaikan. Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang kebaikan, ya, Bapak Ibu mungkin tahu ya, sedikit saya cerita tentang kisah tadi itu. Mesir itu ya dulu negeri yang ditaklukkan Islam. Saat Mesir itu ditaklukkan, siapa menaklukkannya? Yang menaklukkan Mesir itu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Itu menaklukkan. Artinya seluruh pahalanya orang Mesir, kebaikan mereka saat panen pahala, saat yang panen pahala. Pertanyaannya, siapa yang menjadi selanjutnya? Saat juga menundukkan Persia itu, Romawi itu, daerah sebagian itu saat juga menaklukkannya, sebagian daerah Asia. Maka seluruh amal ibadah orang di sana saat panen pahala. Pertanyaannya, saat itu kenal Islam dari siapa? Saat bin Abi Waqqas kenal Islamnya dari Abu Bakar.
Di saat itu masuk Islamnya di tangan Abu Bakar. Seluruh kebaikan yang saat kerjakan Abu Bakar pada pahala. Itu sekalian. Filosofi kebaikan itu begitu. Jadi kalau kita setiap hari berpikir, apa kebaikan yang saya bisa lakukan hari ini? Apa kebaikan yang saya bisa tebarkan kepada orang lain hari ini? Mukmin itu sekalian, kalau mungkin saya boleh, kita mau mengorek-orek sedikit, harusnya hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Asal apa? Gak banyak mengeluh. Gak banyak mengeluh. Karena terlalu banyak yang kita mau syukuri hari ini. Terlalu banyak loh sekalian. Ya, maka mudah-mudahan Bapak sekalian hari ini Allah tambahkan terus kenikmatan, terutama dalam rasa syukur kita kepada Allah. Ya, rasa syukur semakin banyak lagi karena pilihan hidup kita itu cuma dua. Kalau nggak sabar, syukur, itu aja. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, dapat ujian dia bersabar. Hanya itu. Jadi kalau kita menyadari itu, maka semuanya akan menjadi yang indah, akan menjadi sesuatu yang indah sekali. Seperti itu. Dan semangat kita hari ini untuk menyehatkan bangsa ini, menyehatkan umat dan menyehatkan diri kita. Harapannya begitu. Ya, karena kesehatan merupakan salah satu hal yang sebenarnya dalam Islam itu sangat jelas diatur. Ya. Asal apa? Asal kita mau aja. Kenapa harus dikatakan mau? Karena kita udah tahu sekalian. Ya, kita sudah tahu mana yang sehat, mana yang nggak sehat. Kita udah tahu. Kan gitu kan? Tapi masalahnya sekarang kenapa banyak orang justru malah memilih tidak sehat? Memilih gitu kan. Maka mudah-mudahan hari ini menjadi titik balik kita untuk kembali kepada Allah. Ya, karena memang sebenarnya masalah kesehatan umat Islam khususnya saat ini bisa kita cegah dengan cara kembali kepada Allah, kembali kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Dua hal itu dilanggar pasti muncul masalah. Itu sebab dalam Islam urusan kesehatan, ya, atau mungkin konsep kesehatan itu jelas diatur dengan konsep yang sederhana yang bukan kita kenal sejak zaman SMA dulu atau SMP mungkin, yaitu mens sana in corpore sano. Bukan. Jadi mens sana in corpore sano itu kan artinya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Benarkah istilah itu atau kata-kata itu? Kalau saya bilang kalau boleh saya katakan tidak benar, karena Nabi mengatakan tidak seperti itu. Nabi katakan apa? Ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu terdapat daging, segumpal daging. Iza solahat jasad kulluhu. Kalau dia baik, maka baiklah semua. Wa iza fasadat jasad kulluhu, kata Nabi. Kalau dia rusak semua. Daging itu, kata Nabi, qalbu. Yang mungkin sebagian dari kita menerjemahkan menjadi hati. Tapi ini bukan hati, karena liver itu letaknya di kanan, ini bukan hati. Tapi ini sesuatu organ yang saya juga nggak tahu. Beberapa ulama menyebutkan itu katanya ada jantung, ada timus. Tapi kita mau bahas itu. Kita sebut saja qalbu saja. Kata kuncinya dia. Jadi qalbu itu sekalian. Apa tuh namanya? Dia menjadi rajanya. Dan makanan yang qalbu itu apa? Saya menyebutnya tanda kutip makanan qalbu itu apa? Kebaikan. Contoh, di depan saya ini ada makanan, ada timunnya. Ada timun, ada jeruk nipis, ya, ada kurma. Sehat nggak ini? Sehat? Lemas banget sih. Sudah makan belum? Sehat kan? Sehat, insya Allah sehat. Pertanyaannya, kalau Anda makan ini, ya, visi kita kan sehat, insya Allah. Ya. Pertanyaannya, bagaimana makanan ini bisa menjadi makanan qalbu kita? Itu pertanyaan. Ya. Caranya gimana? Gampang sebenarnya. Anda makan, ambil mungkin sedikit 1-2 butir, Anda sedikit makan timun, lalu sisanya Anda kasih ke orang. Itu akan jadi makanan kita. Ya, makanan qalbunya. Jadi bukan hanya fisik. Jadi makanya coba dalam Islam, ya, dalam Islam itu diatur kalau makan jangan berlebihan. Kurma sehat, sangat sehat. Tapi sehari makan 1 kilo, karena diabetes juga kita, Pak. Imam Syafi'i, menuliskan kalau pernah baca riwayatnya, Imam Syafi'i itu meninggalnya karena kurma. Imam Syafi'i. Kenapa? Bayangkan, dia ditanya seseorang lalu
Dia belum ketemu jawabannya. Jadi orang beriman berpikir itu begitu Ustaz. Apa yang terjadi? Dicari dalam bukunya, cari. Istrinya di samping, istrinya. Kemudian istrinya itu setiap saat mengklaim kurma sama dia. Makan lagi. Sampai akhirnya tumbang dia karena kurma. Khilaf mungkinnya seperti itu. Sama kayak yang lain. Ini kan sehat. Bagaimana makanan ini bisa menjadi makanan kolbu kita? Makan sedikit, sisanya kasih orang. Itu yang sekarang boleh saya katakan kita itu kurang di situnya. Nutrisi kolbunya yang kurang. Tapi nutrisi fisik kita atau gizi fisik kita udah berlebihan. Buktinya apa? Baik, orang yang berlebihan makanan, kira-kira menurut Anda apa yang tampak pada tubuhnya? Apa? Gemuk kan? Gitu, gak apa-apa, yang gemuk gak apa-apa. Nanti berfoto sebelum sesudah. Saya kemarin sempat isi di Bani Syariat Jakarta, itu satu karyawan di sana gitu kan. Ikuti kajian saya terus ternyata ngurusin badan itu gampang banget. Kalau mau. Ya. Tapi nanti kita akan belajar apa masalahnya sih sekarang, apa masalah kita sehingga sekarang saat ini berlimpah penyakit. Ya. Nah kita lihat, insya Allah. Jadi si karyawan tadi akhirnya sebulan kemudian kalau nggak salah bisa sampai 10 kilo dia turun, 20 kilo bahkan. Sekarang wajahnya sudah glowing, maksudnya glowing seperti itu. Ternyata gampang memperbaikinya misalnya, asal kita mau aja, ya, seperti itu. Jadi nutrisinya adalah kebaikan, ya, nutrisinya adalah kebaikan. Dan harus sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala seringkalinya memberikan teguran kepada kita. Ya, dan teguran itu apa? Jadi sebagaimana fisik kita itu dia punya penyakit. Sebelum penyakit itu datang dia ada keluhan. Manusia diciptakan Allah tidak untuk sering sakit-sakitan. Tidak. Kenapa? Sudah jelas-jelas firman Allah Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Kami ciptakan engkau untuk beribadah. Beribadah itu butuh fisik, Pak. Sholat butuh fisik, haji butuh fisik, umroh butuh fisik, semua fisik. Jihad butuh fisik yang kuat. Artinya apa? Gak mungkin Bapak sekalian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita untuk menjadi Abdullah, untuk menjadi khalifah dalam kondisi sakit-sakitan. Saya tadi ngelihat cerita dalam perjalanan dari airport ke sini, cerita sama Pak Edi yang staf di sini mungkin, dia cerita Sumatera Barat. Terus saya ingat sebuah firman Allah dalam surat Ali Imran, ya, jikalau penduduk negeri ini bertakwa kata Allah, maka kami akan berikan kepada mereka limpahkan keberkahan. Surat Al-A'raf ayat 100. Terus saya bilang kayak sepertinya apa? Seperti memang tanda kutip disengajakan Allah. Ada gunung kapurnya, ada besinya, ada klaynya. Gak sengaja. Apa gitu sengaja? Gak mungkin sengaja. Gak mungkin sesuatu yang kebetulan gitu. Itu untuk penduduk negeri ini, gitu kan? Urusan apa? Urusan kemakmuran yang dengan itu bisa dapat uang, mungkin harta untuk bantu orang. Alamnya, manusianya, tidak mungkin Allah tinggalkan. Sehingga saya tanya tadi kepada mereka, kepada Pak Edi, saya bilang, di sini apa yang banyak kau tumbuhkan? Kelapa. Jadi kan katanya di Sumatera Barat kan banyak kelapa. Tadaburnya begitu Pak Bu. Tadabur tuh begini. Anda lihat begini, ini jangan sekedar melihat timun. Petani yang tanam timun ini gak ada kuasa sama sekali dia untuk membuat timun ini bentuknya lonjong, warna hijau, gak ada kuasa. Petani yang nanam jahe atau lengkuas kayak begini, dia cuma tanam bibit. Allah yang tumbuhkan, katakanlah misalkan kita bicara pisang kayak begini, dia tanam bibitnya. Allah yang tumbuhkan batangnya, Allah yang tumbuhkan daunnya, Allah yang ciptakan katakanlah buahnya. Allah semua yang ngurus. Gak ada kontribusi dia, cuma hanya sekedar menanam saja. Ini saya katakan tadabbur. Ada katakanlah pohon kayak begini atau mungkin rempah kayak begini, Allah yang membuat dia tumbuh ke atas dengan bentuk kayak begini. Yang katakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sudah jelas bahwa Allah itu benar.
Itu yang Allah mau sebenarnya. Kita melihat sehingga lihat ini apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Seperti itu. Lihat sesuatu yang kita nggak mampu untuk membuatnya atau menciptakannya, sebutlah pujilah Allah sekalian. Pujilah Allah. Karena memang di situ nggak mungkin kebetulan. Nggak mungkin kebetulan sekalian. Demikian juga dengan mungkin tempat ini, Sumatera Barat ini sekalian. Ada sesuatu yang banyak, ibarat kata alamnya saja sudah Allah bikin kayak begini. Gak mungkin Allah tidak persiapkan hambanya untuk mengolah itu, gitu. Sebagaimana tadi saya katakan, manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah Abdullah. Pasti Allah bekali dengan apa? Spare part. Kalau Anda beli mobil, ya beli mobil mungkin Toyota, Suzuki. Toyota, Suzuki itu kan kalau dia bikin mobil, buat mobil, pasti ada spare partnya. Entah diimpor, entah bikin di sini. Manusia diciptakan Allah sekalian untuk apa? Mengabdi. Gak mungkin gak ada spare partnya. Gitu loh. Kita apa? Memahami, merenungi kayak begitu loh. Ya. Sehingga nanti, oh ternyata ini maksudnya. Oh ternyata selama ini saya zolim sama diri saya. Gitu loh. Masalahnya apa? Masalahnya kita tidak mengikuti aturan Allah di situ. Kalau Bapak sekalian diberi pilihan, ini balik ke masalah pola. Kalau Anda diberi pilihan makan sama tidak makan, saya yakin akan pilih makan. Kita suka makan kan? Kenapa? Karena manusia dibekali Allah dengan nafsu. Malaikat nggak perlu makan karena nggak ada nafsu. Bahkan kalau dikasih makanan semua kita akan terus makan. Allah Maha tahu. Sehingga apa? Apa yang terjadi? Allah wajibkan kita untuk tidak makan. Maka ada syariat puasa Ramadan. Baca suratnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum kalian sudah ada syariat ini. Karena apa? Kita sama Nabi Adam sama sebenarnya, cuma beda tinggi aja. Tapi jeroan kita insya Allah sama. Badan kita sama. Sehingga apa? Karena manusia sukanya makan, maka Allah perintahkan mereka untuk tidak makan. Nah, ini puasa Ramadan. Seperti itu. Dan ternyata, subhanallah, kita bicara sains sedikit. Ternyata secara sains, secara ilmiahnya, tubuh kita dan sekalian punya satu proses namanya apoptosis. Apoptosis itu bunuh diri sel. Bunuh diri sel. Bunuh diri sel kita itu terjadi per 12 hari. Per 12 hari dia akan bunuh diri terprogram, mati gitu. Nah, ternyata subhanallah, kalau kita ambil angka 365 dibagi 12, maka Anda akan ketemu angka berapa? 30. Mukmin tidak mukmin dia, muslim tidak muslim dia, Islam atau kafir dia, 1 tahun wajib dia 30 hari stop makan. Tapi menarik yang non-Islam dikasih pilihan itu. Pilihannya apa? Puasa dapat, pahala dapat. Tapi sayangnya puasa Ramadan tidak jadi bulan untuk sibuk dengan ibadah. Justru malah bulan Ramadan negeri kita ini inflasinya paling tinggi. Gitu. Makan sama siapa, buka sama siapa, sahur apa. Tapi 1 juz Quran tidak terbaca. Sayang. Selesai 30 hari Ramadan, muncul lagi syariat puasa Senin Kamis. Bonusnya. Puasa Syawal, tune up tahunan bahasa saya. Setelah 6 hari selesai, muncul lagi ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Dan subhanallah sekalian, ternyata saya baru tahu bahwa ternyata proses apoptosis itu, proses bunuh diri sel itu ternyata terjadi paling optimal tengah bulan. Paling optimal tengah bulan. Kalau kita pakai tahun Komariah, tahun Islam, memang tengah bulan itu 13, 14, 15. Kemudian Nabi SAW katakan apa? Berpuasalah engkau wahai Abu Hurairah pada 13, 14, 15. Artinya proses itu meningkat pada tengah bulan, dan ternyata lebih meningkat lagi proses itu dengan cara atau dengan apa? Dengan berpuasa. Itu 13, 14, 15. Kita disuruh puasa. Jadi 2 double kita dapat dari puasanya, dari gravitasi tadi. Istirahat sebentar 1 hari, 17-nya kata Nabi apa? Berbekamlah kalian. Hijamah. Hijamah itu sekali itu luar biasa. Banyak orang belum tahu hadisnya. Kata Nabi, "Asyifa fi salasatin." Asyifa fi salasatin. Syifa itu disebut 3. Syarbatil asal, minum madu. Wasyar tahtil mihjam, berbekam.
Sayatan ala bekam dan K. Jadi kesembuhan itu kata Nabi ada pada madu, ada pada bekam. Saya katakan ini kayak sebuah protokol gitu loh. Kayak sebuah protokol. Ada 30-nya, ada 6-nya, ada 2-nya, ada 1-nya, ada 3-nya. 1 itu puasa sunnah, tambah 1 dengan apa tuh namanya berbekam. Protokol itu kayak protokol. Kalau bahasa saya itu aplikasinya, softwarenya. Ini hardwarenya. Susah nggak mengerjakannya? Susah. Semakin susah suatu amal ibadah dikerjakan, semakin besar rewardnya. Terus sekarang saya tanya lagi, kita diberi pilihan antara makan sama tidak makan, antara puasa sama tidak puasa. Kita akan pilih makan. Sama kayak hidup sehat. Saking susahnya itu, katakanlah susahnya itu akhirnya apa? Oh, menyediakan satu pintu khusus di surga bagi orang yang berpuasa. Karena susah. Tapi sayangnya apa? Sayangnya kita, bukanya kita, sahurnya kita tidak jauh beda dengan 11 bulan yang lain. Makanannya, gitu kan? Akhirnya apa? Melentunglah di mana-mana. Badan gemuk, ibu-ibu yang dulunya wajahnya persegi sekarang barak bulan, gitu. Ya gitu lah, bapak-bapak juga sama, gitu kan, kurang lebih. Dan Anda tahu sekalian, lemak yang ada pada tubuh seseorang itu, ya laki-laki khususnya, kalau lemaknya tidak baik, dia akan mengurangi kadar testosteron. Hormon laki-laki kadang kurang. Jadi kalau saya boleh share sedikit, sebenarnya rahasia kuat laki-laki itu sebenarnya bukan gak usah ribet-ribet makan herbal apa, tumbuhan apa, gak usah, hidup sehat aja. Jangan banyak makan lemak. Sederhana. Nanti akan turun sendiri tuh. Asumsinya begini, Anda punya mobil itu sekalian tangkinya ada 40 liter, 30 liternya itu tangki utama, 10 liter tangki cadangan. Nah pertanyaannya, kapan kita bisa pakai tangki cadangan ini? Kalau apa? 30 liter atau pakai? Gitu. Tangki cadangan itu bisa dipakai kalau 30 nya nggak pakai. Nah di tubuh manusia tangki cadangan kita itu apa? Lemak. Anda baru bisa pakai tangki cadangannya kalau tangki utama nggak dipakai. Artinya apa? Ya kalau mau bahas saya pangkas coma, gampang banget. Jangan masukin kalori. Pertanyaannya, ceritanya gitu ya, gue paham. Susah nggak? Susah. Hidup sehat itu susah, serius. Sama kayak tahajud. Tahajud susah? Susah. Tapi kalau Anda tidak paksakan tahajud sampai mati juga bakal tahajud. Kalau saya punya pemahaman begini, saya tidak mau mati nyusahin keluarga kalau saya. Saya nggak mau mati nyusahin keluarga yang dengan apa tadi saya bisa cegah itu semua dengan saya mengendalikan hawa nafsu saya. Kenapa sekarang orang berlebihan dari sisi makanan? Karena emang ada penyakitnya apa? Nafsunya tadi. Karena kolbu itu penyakitnya 2. Kalau nggak syubhat, syahwat. Penyakit kolbu itu 2. Jadi sebagaimana fisik punya penyakit, kolbu juga punya penyakit. Kalau nggak syubhat, syahwat. Baik, tanyalah pada orang yang ada kolesterol. Tanya pada orang yang kena kolesterol, kira-kira mereka sering makan buah nggak? Sering makan sayur nggak? Sering minum air putih nggak? Sering puasa nggak? Sering olahraga nggak? Jawabannya kemungkinan besar tidak. Nggak. Kemungkinan besar. Karena nggak mungkin. Kemungkinan besar tidak. Nggak mungkin kolesterol itu ujuk-ujuk datang. Pasti ada asbab dari apa? Dari makanan. Contoh begini. Dan tolong jawab. Ya, kita coba menilai diri kita. Kira-kira selama ini apa sih terjadi pada diri kita? Bagus sekalian, ini ada timun, ya, ada timun, ada pisang, ada jeruk nipis. Ini makanan menurut Anda sehat, insya Allah. Terus saya ambilkan kepada bagus sekalian, satu piring yang isi nasi goreng. Nasi goreng, ada kerupuknya, ada bakwannya, ada bagaimana? Telur. Nah, saya kasih pilihan pada Anda. Ini nasi goreng, ini A, ini B. Nasi goreng, ini yang sayur buah-buah tadi. Menurut Anda, sehatan yang mana? Yang ini kan? Betul? Sehatan yang ini. Mau gitu sih jawabnya? Sehatan yang kiri saya. Pertanyaannya, kira-kira kalau Anda disuguhin, Anda akan pilih yang mana? Nasi goreng. Yang ini kan? Sehatan yang mana ini? Tapi pilih yang ini. Kenapa dipilih?
Enak dan mengenyangkan. Kenapa? Enak. Enak itu bagian dari kita memuaskan nafsu. Nafsu masuk ke penyakit kolbu tadi, syahwat dan syubhat. Dia masuknya ke syahwat, gitu kan? Semakin terus dia dilukai dengan kita melanggar fitrah kita, dia tidak akan bisa lagi berperan sebagai rajanya, sebagaimana sabda baginda Nabi SAW. Tidak bisa. Orang akan makan untuk memuaskan hawa nafsunya. Orang akan makan untuk memuaskan lidahnya. Gitu. Yang terjadi apa? Pasti akan turun. Yang turun apa? Kata ulama, dua hal yang menyebabkan lemahnya iman seseorang: banyak bicara yang gak bermanfaat, sama banyak makan. Ini nyambung semua tuh. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa makan ini? Ya, Anda harus memilih. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian, misalkan gini ya, Anda sajikan kepada saya misalkan nasi goreng sama ini tadi, saya akan pilih yang ini, serius. Kenapa? Karena saya sayang badan saya. Makanan kayak begini Bu Pak, Anda makan tiap hari, kita bukan cerita sekarang, tapi kalau Anda rutin kan makan, kita bicara generasi ke depan. Gen kita akan sehat. Ibu-ibu coba lihat sekarang anak perempuan rata-rata dulu 20-30 tahun yang lalu anak perempuan itu sebagian besar dari mereka menstruasinya rata-rata SMP. Betul? Sekarang SD sudah menstruasi. Kenapa? Mereka nggak kenal lagi dengan makanan-makanan sehat ala orang tua mereka zaman dulu, nggak kenal. Yang mereka makan apa? Sosis, burger, nuggets, gitu-gitu terus. Gitu. Orang Padang, katakanlah, saya sedikit ya. Dan ini bukan apa-apa. Untuk kita belajar mentadabur ini. Nasi Padang itu kira-kira penuh lemak kan? Penuh lemak. Masalahnya apa kita zaman sekarang? Orang tua kita jadi zaman dulu makan nasi Padang, gak ada salahnya kan? Kita makan, cuma bedanya apa? Habis mereka makan nasi Padangnya, mereka bertani, ladang, bercampur, naik sepeda, kalori yang masuk kebakar. Kita handphone, duduk, bahkan kadang-kadang sekarang gak usah lagi pakai berjalan, tinggal pakai handphone datang nasi Padangnya. Dan tanggung jawab dengan kalori yang masuk, akhirnya apa? Kalori yang masuk terus masuk, akhirnya apa? Tangki cadangannya kepenuhan, lemak kan? Akhirnya apa? Numpuk dia. Tanda orang berlemak apa ya? Gampang banget kan tanda berlemak, tinggal pegang pinggangnya aja lah. Pinggang banyak lipetan, perut banyak lipetan. Gitu. Yang dipegang sekarang air. Simple. Terus kalian, akhirnya apa? Begitu. Makan cuma sekedar memuaskan hawa nafsu sekalian. Kita mau ubah. Ubahnya apa? Bagi saya, lifestyle atau mungkin healthy lifestyle atau mungkin hidup sehat itu bukan gaya-gayaan. Bukan. Kalau cuma gaya-gayaan rugi banget. Kenapa rugi? Cuma dapat pahala cuma gaya-gaya doang. Hidup sehat bagi seorang mukmin itu bagian dari apa? Bagian dari ketaatan dan ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah. Itu kata kunci. Ya, hidup sehat bagi kita itu bagian dari rasa syukur kita dan ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sekalian menciptakan kita dengan sangat sempurna. Allah katakan surah At-Tin, "Walau khalaqal insana fi ahsani taqwim", sempurna. Jangan kembali kepada Allah dalam kondisi jasad kita ini penuh dengan penyakit. Dulu waktu Allah berikan kita jasad ini, waktu dimasukkan ruhnya jadi manusia kayak begini, sempurna semua, gak ada sakit-sakitnya. Sekarang kita mau kembalikan kepada Allah dalam kondisi penuh penyakit. Saya katakan ini manusia kurang bersyukur kan? Gitu. Sehingga nanti apa? Tiap hari kehidupan kita itu karena niat ya, karena Allah, terutama hidup sehatnya, maka apa yang terjadi? Sekarang yang terjadi itu luar biasa. Anda makan puas kayak begini, bikin minuman dapat pahala, minum seri dapat pahala, makan pisang dapat pahala, makan timun dapat. Kenapa? Niatnya karena Allah. Dan kalau sudah tahu nggak sehat, lawan. Hidup memang ada idealisme, ada. Tapi saya katakan coba idealismenya dinaikin. Contoh begini, nih kita motivasi dulu berpaham nanti. Kalau nggak dapat ini susah kita terusin. Ya, contoh begini. Tadi saya katakan ada satu piring buah
sayur gitu kan, sama satu piring nasi padang. Contoh aja. Kalau bapak kasih katakanlah si Fulan, ya, bukan saya misalkan. Fulan ini, atau mungkin katakanlah si Pak Budi lah misalkan. Dia orang yang suka nasi padang. Katakan Pak Budi, Bapak Budi kalau diantar ke si ini kira-kira pilih yang mana? Dia kan pilih nasi padang, kita suka nasi padang. Kenapa bapak suka nasi padang? Karena saya suka. Ya nggak apa-apa kan, gak ada yang larang. Idealisme bapak untuk makan nasi itu, untuk makan itu silakan, apapun boleh dimakan. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan nih, saya dikasih nasi padang sama pilihan satu sayur buah tadi, boleh nggak saya makan? Saya kan pilih yang buah dulu. Saya akan pilih sayur dulu. Idealisme saya, prinsip hidup saya nggak mau banyak-banyak pilih susah badan saya. Gitu. Sama-sama punya idealisme, prinsip. Mau makan ini silakan, makan itu gak ada yang larang, silakan. Tapi ingat, efek jangka panjangnya ada. Tubuh tidak bisa dibohongin, nggak bisa. Dia akan kasih tanda, Pak. Dia kasih tanda. Saya kemarin belum masuk di tadi, ada seorang ustadz kirim filenya ke saya. Tadi ustadz yang cukup masyhur di Indonesia. Dia tunjukin filenya ke saya, dan ternyata kalau dibilang sudah positif, kemungkinan besar sudah positif diabetes. Karena gula puasanya dan HbA1c-nya sudah menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Ustadz itu sudah sering saya bilang, Ustadz, coba dikurangin deh ini itu segala macam. Dok, ngapain dok? Hidup itu dinikmatin. Benar, tapi nikmat hidup itu kita bisa pilih. Setiap mau kajian, nasi berlimpah, apa namanya, santan berlimpah, gitu-gitu. Setiap mau kajian, gimana mau sehat kayak begitu? Gitu. Sayang kan akhirnya apa? Kalau udah sakit, urusannya balik-balik ke keluarga. Ngapain juga? Siapa yang mengurus kalau nggak keluarga? Gitu. Nah, kembali kita tadi. Nah, kalau saya kembalikan, dokter katakanlah mau pilih yang mana? Saya akan pilih makan buah dulu. Saya akan habiskan buah tadi. Nasi padang dokter makan, akan saya makan, tapi nggak banyak. Saya akan makan sedikit, sisanya mungkin saya akan kasih ke orang. Kalau yang satunya beda, makan nasi padang yang penuh, buahnya sedikit, beda nasib kalau bahasa Jawa. Pilihan, dua-duanya pilihan sekalian. Ya, bisa nggak kita ubah? Kembali ke niat masing-masing apa? Ya, kembali ke niat masing-masing apa dulu gitu kan? Dan ini ya, kolbu itu, bukan di depan dari tempe ini. Saya cerita sedikit tempe. Tempe ini sehat nggak sekalian? Sangat sehat. Sayang, tempe ini tidak diberikan kesempatan sebagai salah satu makanan tersehat di dunia. Bapak Ibu tahu makanan tersehat ini salah satunya apa? Kimchi kan? Kimchi tahu ya, yang produk fermentasi dari ombak di Korea itu kan dia sehat. Kenapa sebenarnya? Karena fermentasi. Tempe ini kan fermentasi juga. Isi tempe ini apa? Apa? Bukan, yaitu isi fisiknya, tapi isi dia sebenarnya bakteri. Bakteri kan, kalian belajar yang biologi itu kan, bakteri. Pertanyaannya, dia kan protein. Jadi ketika kita Bapak sekalian, contoh aja ya. Jadi ketika tempe itu bakteri, dia probiotik, dia fermentasi, kemudian dia digoreng. Apa yang terjadi? Mati dia, bakterinya akan mati. Jadi kita makan apa? Rasa. Setahu saya, jenis bakteri pada tempe ini nggak kuat dengan panas, nggak kuat. Nah, ini saya ilmunya begini sebenarnya. Ini gampang sekali ternyata kalau mau memperbaiki penyakit, kalau mau mengobati badannya. Jadi bagaimana caranya supaya tempe ini bisa bermanfaat ke badan kita dan dia bisa menjadi sumber bakteri yang baik? Saya terangkan ilmunya dulu. Dalam perut kita itu sekalian, dalam perut kita ini ada 3 jenis bakteri. Seorang ahli Jepang mengatakan seperti itu: bakteri baik, bakteri netral, bakteri jahat. Ya. Yang paling dominan, yang paling banyak justru malah bakteri netralnya. Kalau bakteri netral ini diberikan asupan yang baik berupa asam amino, enzim, vitamin, segala macam, dia akan berubah menjadi bakteri baik. Dan dia bisa melawan bakteri jahatnya. Gitu. Ini kan bakteri baik. Ketika digoreng,
habis dia. Jadi asam. Sehingga apa? Dia akan berkomunitas dengan bakteri jahat untuk menimbulkan asam di badan. Jadi caranya gimana supaya dia bisa menjadi teman bakteri netral di badan kita? Jangan digoreng bakteri ini. Kan mentah, kata siapa mentah? Anda yang tahu pembuatan tempe itu kan kadang-kadang sudah direbus, ya kan? Gak mentah, cuman bahasa kita aja sekalian, bahasa kita ini mentah, padahal enggak. Bagaimana cara supaya dia bisa berkembang biak? Ya makan seperti ini, tapi kan kita agak-agak gimana gitu kan? Caranya gimana? Cemplung aja ke madu. Jadi tempe pakai madu kayak begitu. Pernah nyobain makan tempe pakai madu? Masya Allah, enak sekali. Enak. Atau tempenya dikasih makanan. Nih saya buat ini. Tempenya itu dikasih probiotiknya, dikasih makanan. Probiotik itu sekalian, makanannya prebiotik. Ini prebiotik. Ini caranya. Jadi nanti kalau Anda makan, pikir baik-baik. Makanan yang saya makan ini kira-kira bisa menguatkan badan saya atau justru mau bikin lemah badan. Ini kan kurma ini prebiotik. Jadi ketika Anda masukin tempe ini atau berikan tempe dengan kurma, maka probiotik ketemu prebiotik. Jadi makanan kayak begini. Kalau udah makan bisa diam. Emang enak? Enak. Apa yang saya buatnya sudah enak, sudah teruji semua. Enak, Masya Allah. Cara makannya gimana? Buka mulut, baca bismillah, sehat. Atau kayak begini. Kalau nggak mau dibuat, masukin madu kayak begini. Jadi simple, tapi ini kalau boleh saya bilang, it can change your life. Ini bisa mengubah kehidupan Anda. Asal apa? Asal kita memang senang gitu kan. Memang senang karena ini prebiotiknya ada, probiotiknya ada. Kemudian apa lagi? Ada protein di tempe ini. Jadi yang salah itu apa? Bukan salah sih, yang perlu kita perbaiki itu apa? Cara pengolahannya. Cara pengolahannya. Saya suka kari. Tapi sekarang kalau saya bikin kari, saya minta yang bikin kari ke istri atau mungkin ke ibu gitu kan, karinya jangan pakai santan. Ternyata enak juga kari tanpa santan. Pisang ibu sekalian, itu subhanallah, kalau Anda baca penelitiannya, semua bagian pada pisang ini, mulai dari kulitnya, dagingnya, bermanfaat. Nanti buka browsernya, ketik di situ, serotonin on banana peel. Banana peel ini kulitnya. Ternyata kulit pisang aja punya bahan untuk membuat hormon kebahagiaan di badan kita. Kulit. Belum lagi ininya, dagingnya. Dan setiap perubahan kematangan pada buah tertentu atau pisang misalkan, itu ternyata efeknya ke badan beda atau efek ke dirinya beda. Contoh, pisang yang sudah ada titik hitamnya, pisang itu sudah diinstal tanda kutip oleh Allah dengan TNF. TNF itu tumor necrosis factor. Dia bisa menjadi bahan pembunuh tumor. Pisang, Masya Allah kan. Jadi makan pisang itu memang paling baik sama kerja. Paling baik. Cuman kan gak lazim. Kayak lihat itu ya Allah Rabbana ma khalaqta hadza badala. Ini bisa gitu. Ya, ini contoh lagi nih. Apa nih? Pepaya. Semangka. Kurang air ya. Semangka ibu sekalian, dari kulit hijaunya, dari kulit putihnya,
sampai ke ini nih, daging merahnya ini, sampai ke bijinya, semuanya bermanfaat. Masya Allah ya. Bahkan biji semangka ini, ibu sekalian, ini salah satu biji yang bisa kita pakai untuk meningkatkan kualitas sperma. Masya Allah ya. Luar biasa. Jadi bagaimana caranya? Ya memang bagusnya makan semua, cuma kan nggak lazim. Sehingga bagaimana caranya bisa makan semangka ini semuanya? Ya caranya gini aja. Ada air biasa nggak? Caranya seperti ini. Enam jam kemudian semua bahan pada semangka ini, baik dari bijinya, dagingnya, kulitnya, dia akan larut dalam ini. Itu yang Nabi ajarkan sebagai infusan kurma. Allahu Akbar, kurma nih ya, bijinya bermanfaat ya, bijinya bermanfaat. Kalau bapak-bapak bisa bikin kopi biji kurma lebih baik. Jadi bikin disangrai, dibikin kopi bisa gitu. Tapi berarti kalau makan kurma sama bijinya, iya normal ideal, tapi kan nggak bisa. Kalau gini aja ya dia ya teman, kurma yang kita seakan-akan makan bijinya, makan dagingnya gitu. Nah itu sudah diajarkan Nabi para sahabat yang lalu gitu ya. Jadi ini salah satu bentuknya aja, bentuk cara kita untuk mengganti makanan. Tapi syaratnya begini Bu sekalian, syaratnya sebagaimana mobil, karena mobil ini merek Toyota gitu kan. Mobil merek Toyota tidak akan bisa optimal kerja kalau yang dimasukin spare part mobil yang lain. Baik, saya bacakan sebuah message ya. Message ini bunyinya begini. Tadi malam dia berkata, dokter, assalamualaikum, wassalam. Saya ngetik ini, kata dia, ibu ini, sampai berlinangan air mata. Ya, start dari lebaran kemarin, beliau minum Ultimate. Ibu-ibu dan Bang Ultimate. Ultimate di sini apa? Ini kan, kunyit, serai, sama jeruk nipis. Start dari lebaran kemarin, pagi dan malam insya Allah rutin, kata beliau. Terus pagi ini dia tes pack hamil itu 2 garis merah jelas banget ceritanya begitu. Padahal dia bilang apa? Padahal dok, saya minum itu tadi untuk musir hipertiroidnya. Ya, untuk musir hipertiroidnya. Saya beneran disembuhkan di sini, beneran disembuhkan. Bahagia luar biasa. Mudah-mudahan saya kuat di kehamilan ini, usia 39 tahun. Hipertiroid sudah 3 tahun. Terus saya tanya sama dia, semoga berkabul segala macam. Ibu sudah berapa tahun menikah? 2005 menikah. Berapa tahun? 14 tahun. Ternyata apa? Ternyata ketika kita memberikan hak yang benar ke badan kita sekalian, dia akan riset ulang, dia akan perbaiki ulang. Tapi syaratnya ada biasanya. Jadi kalau saya biasanya nyampaikan kepada jamaah saya itu, kalau mau badannya bekerja dengan optimal, Anda harus tahu dulu yang bikin masalah apa di badan. Kalau bapak-bapak sekarang saya tanya, apa ibu sekarang saya tanya, apakah Anda makan jeroan tiap hari? Kemungkinan besar tidak. Ya, Anda nggak makan jeroan tiap hari. Saya pun nggak makan. Ya, tapi pertanyaannya, apakah Anda makan gula tiap hari? Makan? Makan. Sumber gula paling banyak dari mana? Nasi. Kan gitu. Baik, saya jelaskan dulu ininya, ceritanya.
Nanti kalau Bapak Ibu pakai ilmu ini, pola ini gampang banget nanti kalau mau memperbaiki badannya. Ini, saya punya 3 asumsi gitu kan. Ini. Gula nih, di badan kita, kalau nggak dipakai, dia akan diubah tubuh menjadi glikogen. Nih, asumsinya begitu. Glikogen itu asumsinya lagi disimpan di kulkas. Itu analoginya aja. Jadi gula nggak dipakai simpan, jadi glikogen disimpan di kulkas. Oke ya. Glikogen kalau nggak dipakai di tubuh akan disimpan atau diubah menjadi lemak di sini. Gula, glikogen, lemak. Singkat ceritanya, gula yang nggak kepakai disimpan jadi lemak. Singkat ceritanya begitu. Lemak disimpan di mana? Di freezer. Bahasa saya gitu. Ini kulkas, di freezer, chillernya. Nah berarti kembali ke konsep yang tadi, mobil tadi. Kalau kita mau mengakses ini, lemak ini untuk dipakai sebagai bahan bakar, maka syaratnya nggak boleh ada masuk di sini. Itu ilmunya. Jadi nanti Anda boleh makan yang enak-enak, tapi ingat Anda harus stok ini dulu nanti suatu hari, sehingga ini kepakai. Ya, pemahaman itu begitu, konsep fisiologisnya. Jadi kalau ini sudah banyak lemak yang masuk di sini dalam konteks lemak yang tidak sehat, maka otomatis semua metabolisme pasti terganggu. Tidak heran zaman sekarang perempuan dengan aktivitas metabolisme atau aktivitas fisik yang kurang, lemak yang masuk kebanyakan lemak yang tidak sehat, lemak trans, lemak jenuh segala macam, akhirnya apa? Mensnya bermasalah. PCO atau sel telur yang nggak matang itu menjadi sarapan pagi siang malam perempuan zaman sekarang. Kenapa? Numpuk di semua lemaknya. Karena bahan bakunya hormon salah satunya adalah lemak. Kalau lemak yang masuk, lemaknya tidak baik, maka apa yang terjadi? Dia akan menjadi masalah. Gitu. Nah, berarti caranya gimana? Kalau kita mau pakai ini sebagai bahan baku tubuh kita, maka jangan masukin di sini. Ya, jangan masukin. Caranya gimana? Gampang sebenarnya, asal mau aja. Asal syarat pertamanya apa? Syarat pertamanya jangan masukin beban gula di sini. Gula kita dapatkan dari mana? Pertama nasi putih, gula. Nasi putih itu gula kan? Kembali ke tadi pernyataan saya di luar. Kita dari orang tua kita dari zaman dulu makan nasi putih. Pak, nasi putih zaman dulu sama zaman sekarang agak beda. Beda pertamanya, zaman dulu gak terlalu banyak pestisidanya. Tumbuhnya relatif alami, yang pertama. Yang kedua apa? Kalau mereka makan itu nasinya itu tidak terlalu dibersihkan atau tidak kinclong putih kayak sekarang itu. Sedangkan dia semua yang Allah ciptakan kayak begini pisang tadi itu, dia ada pembungkusnya. Nasi itu sekalian seratnya, enzimnya, katakanlah seperti itu, ada pada kulitnya. Nah sekarang kulitnya dibuang, yang ada tinggal ininya doang. Kan gula lagi. Yang makan kulitnya siapa? Ayam. Ayamnya nggak kena diabetes. Antang-antang aja ayamnya. Manusianya pagi siang malam nasi lagi. Ada gulanya numpuk. Gula nggak apa-apa jadi apa tadi? Lemak. Termasuknya. Ya. Jadi kalau boleh saya katakan, kalau mau carilah nasi yang masih ada kulitnya. Contohnya apa? Beras merah, beras hitam, beras coklat. Atau kalau enggak, orang Melayu bilang itu beras pecah kulit, beras yang masih tidak digiling banyak, beras pecah kulit. Gitu. Itu baru nasinya. Sumber yang kedua, gulanya kita apa? Tepung. Orang tua kita zaman dulu, gak kayak zaman sekarang. Mereka makan tepung, tapi makanan tepung yang mereka makan itu sekalian. Tepung yang mereka makan itu dari sumber yang bagus. Contohnya apa? Singkong, kan tepung. Kita sekarang tepung yang kita makan kebanyakan tepung terigu. Tepung jenis gula sederhana lagi yang balik-balik yang kalau nggak dipakai jadi lemak. Ada 2 sumber gulanya. Sumber gula yang ketiga, gula pasirnya. Ada 2 orang. 2 orang ini A sama si B. Saya bagi
Gampang. Si A ini pagi, siang, malam atau 5 kali sehari si A ya makan gula pasir 2 sendok pagi, 2 sendok yang pertama sampai kedua, ketiga, keempat. Total satu harinya si bapak A ini makan gula pasir 10 sendok satu hari. B makan gula juga, tapi dia tidak makan gula pasir, dia makannya air tebu. Air tebu dia minum satu hari, 2 pagi sampai ke 5 tadi sore, berarti 10 hari. Dalam satu hari itu dia minum 10 sendok gula atau air tebu. 2 orang ini akan beda nasib. Akan beda nasib. Kenapa? Gula tebu atau air tebunya tadi masih sempurna gulanya. Sedangkan gula pasirnya sudah sisa gula-gula sederhana aja. Itu filosofinya. Ya, itu sebabnya sebenarnya kalau dengan memahami ini, bos sekalian, kalau orang makan buah ini kan gula juga, tapi bukan gula simplek, bukan gula sederhana. Itu sebabnya sampai hari ini jarang ada menemukan monyet gemuk. Monyet makan ini kan, gak gemuk deh. Tapi yang makan gula sederhana gemuk deh. Karena apa? Gak ada seratnya, gak ada itunya, pokoknya dia punya teman-teman tuh gak ada gitu. Ya, pemahamannya begitu. Nanti dari sini kalau ini Bapak Ibu bisa pakai konsep, nanti punya caranya gampang kalau mau akses ini. Gitu. Nah, itu yang ketiga. Dan ternyata gula pasir ya, ternyata gula pasir itu diteliti Bu sekalian. Kecanduannya 8 kali lipat daripada kokain. Gula pasir. 8 kali lipat. Ya, sehingga bayangkan tiap hari kalau ada orang sakau gula itu luar biasa efeknya badan. Kalau nggak makan gula, pusing segala macam. Jadi hati-hati kalau Anda pikirannya sudah memerintahkan Anda, kalau saya tidak minum kopi pagi-pagi saya pusing, itu Anda sudah dikendalikan gitu. Kalau pagi-pagi saya tidak minum teh, Anda sudah dikendalikan oleh makanan. Ya. Anda yang harus kendalikan, jiwa Anda harus mengendalikan pikirannya. Gak bisa mereka kendalikan. Kalau udah kayak begitu, tiap hari kata kuncinya apa? Harus mengikuti selera. Itu yang repot. Caranya gimana? Harus dilawan. Nih nanti siang nih, makan siang kan? Mari kita lihat. Mari kita lihat kemampuan Anda mengendalikan itu. Ya. Kenapa? Ada seorang dokter namanya Dr. Umar Al-Faruq, dia bilang begini, hunger is the first element of self-discipline. Lapar itu adalah elemen pertama kedisiplinan diri. Kalau Anda bisa mengendalikan lapar, Anda bisa mengendalikan yang lain. Kata dia begitu. Kalau lapar aja kita nggak bisa kendalikan, yang lain akan berat. Gitu ya. Sudah tadi ada berapa tadi? Ada nasinya, ada tepungnya, ada gulanya, satu lagi sumber yang sebenarnya kalau boleh saya sarankan Anda untuk hindari, yaitu minyak. Minyak empatnya anda hindari seminggu, kalau seminggu udah 3 hari aja, tubuh Anda akan ngeriset 3 ini, 4 ini. Ya. Berarti kalau mau makan gimana? Ya usahakan badannya Anda menciptakan dulu. Bapak Ibu sekalian menciptakan dulu kondisi di mana tubuhnya siap untuk menerima makanan tadi. Kalau tubuh tidak siap menerima makanan, kemungkinan besar tubuh akan istirahat. Sekarang saya tanya, banyakkah dari Anda di sini yang habis makan ngantuk? Banyak. Makanan sejatinya ini kan energi. Ini kalau bahasa kita living food. Mereka ini punya energi di sini. Ketika mereka tumbuh di tanah, terus sekalian ada matahari, ada fotosintesis, ada gula segala macam. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian makhluk hidup yang makannya mendapatkan atau mentransfer energi tadi. Gitu loh. Semakin banyak living food yang kita makan, semakin berenergi kita. Berarti kalau seandainya makanan yang kita makan itu sudah membuat kita tidak berenergi, kemungkinan besar dia sudah bukan lagi living food. Tubuh tidak siap mengolahnya. Kalau tubuh tidak siap mengolahnya, apa yang terjadi bos sekalian? Tubuh akan minta rehat. Buktinya apa? Silakan makan nasi sebagaimana kita makan biasa. Makan nasi yang biasa itu dengan lauknya, dan makanlah buah-buahan. Anda makan buah gak bakal ngantuk kayak makan ini. Kenapa? Mereka living foodnya. Itu sebab dalam Al-Quran makan buah itu sebelum makan besar.
Makan buah sebelum makan besar. Silakan Anda mau makan apapun, tapi ingat, pertama, tubuh kita tidak bisa dibohongin. Yang pertama, yang kedua, persiapkan badannya dengan memakan yang bisa mengolah makanan tadi. Contoh, bagaimana kita bisa mendapatkan ini dengan optimal? Gampang sekali, kayak begini ya, tinggal dipotong-potong, ya. Anda ambil misalkan timun kayak begini, kemudian campurkan dengan beberapa sayuran yang lain, kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih garam, udah jadi living food, gitu. Ketika dimakan, tubuhnya sudah siap dengan itu. Salah satunya, ya. Kalau mungkin bahasa kerennya mah salad gitu ya. Semakin tidak banyak pengolahan pada makanan tadi, kita akan semakin sehat badan kita. Contoh tadi saya katakan ini, saya lupa ceritain tadi tentang tempe. Ya. Jadi kemarin itu ada kru TV datang ke saya, kemudian ada acara mereka, saya diminta wawancara ceritanya. Lalu mereka menceritakan, dok, kemarin salah satu ada acara kami itu acara rukiah gitu lah. Jadi ada satu pasien itu di rukiah, kemudian pasien tersebut bereaksi, muncullah segala macam suara-suara segala macam gitu kan, ceritanya begitu. Terus setelah dia tenang, setelah pasien itu tenang, apa yang terjadi sekalian? Pasien tadi dikasih kurma sama tempe. Pasca dikasih kurma sama tempe, pasien tadi bereaksi yang sama seperti halnya saat dia di rukiah. Gitu. Terus saya tanya sama dia, analisa ustadznya apa? Ternyata jin itu gak suka makanan sehat. Ingat saya? Ya. Jin itu gak suka makanan sehat. Jadi secara umum yang namanya setan, jin, dia gak suka manusia itu imannya kuat, gak suka dia. Sudah dijelaskan tadi kan? Iman itu bisa turun gara-gara apa? Banyak makan, banyak bicara gak bermanfaat. Termasuk makanan sehat, juga makanan tidak sehat juga akan melemahkan iman. Gitu. Terus saya ditanya sama dia, terus makanannya jin itu biasanya apa? Banyak. Dia bilang, darah, segala macam gitu-gitulah ya. Dan salah satunya adalah asam rokok makanannya. Salah satunya. Gak apa-apa kalau merokok, terusin aja merokok. Rokok tuh bikin awet muda. Gak sempat tua mati duluan. Dan jangan lupa kalau yang merokok, saran saya baca bismillah supaya merokoknya tidak bersama syaitan. Kan kata-katanya begitu kan? Makan dan minum tidak baca bismillah, makan sama syaitan. Gitu kan? Selesai rokoknya diisap, ucapan alhamdulillah. Ya, seperti itu. Nah, tadi sudah 4 hal yang saya lihat. Susah nggak? Susah, jelas susah. Tapi kalau nggak dicobain, nggak dipaksain, sampai kapan? Dan saya ketemu beberapa teman-teman jamaah saya itu, subhanallah, mereka Akbar, pikirkan nih, dok, ternyata sekarang dia cerita hubungan intim, hubungan biologis dia sama istri itu sekarang tuh luar biasa kualitas dan kuantitasnya, kata dia. Ya, bahkan kata dia itu nagih tiap hari. Ternyata rahasianya apa? Rahasianya ternyata subhanallah hidup sehat. Ya, jangan masukin lemak. Kalau Anda pengen masukin lemak yang baik. Contohnya apa? Ini lemak baik. Zaitun. Kalau Anda tidak ketemu zaitun, Indonesia punya lemak yang baik juga. Namanya apa? Minyak kelapa. Minyak kelapa. Atau kalau nggak punya ini juga, kita bisa bikin lemak yang baik dari sumber yang lain. Contohnya apa? Alpukat. Alpukat itu sumber lemak yang sangat baik, asal jangan kasih susu. Ya. Ini alpukatnya 2 kerok, sisanya apa? Kental manis, apalah nama itu kan? Kasih sama apa? Gula lagi segala macam. Jadi apa? Gak ada manfaatnya lagi. Habis semua manfaatnya itu sekali. Ya, itu. Jadi poin pentingnya itu dulu. Apakah dengan ini ada mau berubah? Allah malah saya nggak tahu. Kalau bagi saya, kalau niatnya betul-betul karena ketaatan, maka insya Allah kita akan mampu. Sayangi badan kita. Lagi saya sampaikan,
jangan kembali kepada Allah dengan tubuh yang penuh dengan penyakit. Allah akan tanya, kenapa kau zolimi badan ini? Kenapa kau zolimi sekian lama aku ciptakan engkau sekalian, kata Allah, tapi malah jadi masalah kayak begini. Ya. Dan cara mempelajari gampang sebenarnya, termasuk bermodalkan dengan lemak kayak begini. Ibu-ibu, kalau tetap Anda pengen makan nasi sih ya, saran saya ganti nasinya. Nasi putih diganti atau kurangi lah dulu. Tapi kalau tetap Anda pengen makan nasi, ya nasinya kasih teman. Kasih teman. Temannya apa? Ini temannya bawang putih, serai, bawang merah, tambah sedikit jahe, cabai. Anda potong-potong ini, mereka ini, lalu Anda tumis sebentar aja pakai ini. Jangan digoreng, jangan dipanaskan kuat. Ini saya kasih solusinya. Ya, jangan dipanaskan kuat, cuma sekedar untuk dapatkan aromanya. Kalau ini nggak ada, Anda bisa pakai minyak kelapa. Bukan minyak sawit, minyak kelapa. Oke, gitu. Lalu nanti nasinya, nasi putih tadi masukin ke situ. Maka nasi tadi akan penuh dengan lemak yang sehat. Nasi putih tadi akan dengan bahan-bahan kayak begini. Bawang putih ini antibiotik, anti kanker juga. Jadi makan sesuatu itu ada gizinya, bukan cuma sekedar dapat rasa aja. Ya, ada yang bikin sambal. Kan sudah saya bilang tadi. Sambalnya bagaimana caranya supaya dapat manfaat? Kan biasa bikin sambal kan pakai gula pasir. Gampang, modal bawang putih, kemudian ada kasih cabai rawit, gulanya Anda ganti ini. Jadilah namanya sambal kurma. Sambal kurma, enaknya luar biasa. Kemudian sambalnya tadi dicocok pakai tempe. Tempe dihancur-hancurin, ya, kasih sambal tadi, masukin ke nasinya tadi itu Anda sudah makan nasi yang penuh dengan zat gizi penting. Ya, kalau nasinya bisa ganti dengan beras coklat lebih bagus. Kalau enggak, ganti dengan kentang. Kalau enggak, sekali-sekali coba makan sumber protein yang lain atau karbo yang lain. Coba kayak ubi juga bisa. Berjalan di singkong itu. Ya. Kemudian terus sekalian, dengan 12 ya. Bagaimana cara memanfaatkan lagi yang lainnya? Banyak sekali. Ya. Indonesia tuh sekalian 350 tahun kita dijajah beliau-beliau ini, dijajah Belanda dan ambil ini. Ya. Tapi masalah kalau mereka diolah dan tidak optimal atau dengan pengolahan yang bermasalah ya, terutama dengan santan yang tinggi, kita tidak akan banyak dapat manfaatnya. Ya, kita tidak akan banyak dapat manfaatnya. Bagi Anda yang masih senang makan, ya silakan aja makan. Tapi ingat, coba usahakan dalam satu hari. Saya saranin ya, ada masuk porsi sayur dan buah 3/4 porsi piring Anda. Aman gitu. Aman. Apa yang saya lihat membuatkan dari karena memang ini barusan ada testimoni lagi. Ibu-ibu, subhanallah, saya nggak habis mikir. Dari itu takjub maksud dengan kebesaran Allah kayak begini. Kanker payudara stadium 4 coba. Stadium 4. Ya. Dan itu sudah cukup cukup complicated lah gitu ya. Itu ternyata bisa sembuh coba. Kankernya sudah mulai mengecil, badan sudah mulai membaik. Gara-gara apa? Makanan kankernya dia tidak asup tiap hari. Salah satu makanan kanker itu apa? Gula pasir. Gitu. Ya. Dia makan apa? Mulai puasa, makan sayur kayak begini, sayur kayak begini Bu sekalian. Jangan pikir cuma sekedar sayuran biasa. Anda makan kayak begini tiap hari, 3 bulan, gen Anda bisa 3 2. Jadi kalau saya bilang makanan kayak begini bukan makanan perbaikan gizi, tapi perbaikan syaratnya apa? Jangan kasih dia santan. Jangan kasih santan. Kalau makan semakin fresh semakin bagus. Contoh begini, pisang. Kapan saat terbaiknya kita makan buah? Kalau Anda petik dari pohonnya, Anda makan itu saat terbaiknya. Saat terbaik kedua apa? Saat terbaik kedua ketika pisang ini Anda buka, langsung Anda makan. Tidak teroksidasi. Kalau sudah terbuka, oksigen masuk, teroksidasi dia. Jadi Anda bayangkan kalau seandainya ada orang tiap hari isi badannya itu dengan makanan minuman yang penuh oksidasi terus,
selnya apa Bu? Lepas dia elektronnya itu. Elektron lepas, yang terjadi apa? Badannya penuh dengan radikal bebas. Kalau badan sudah penuh dengan radikal bebas, nggak ada makanan yang masuk yang sehat, moodnya pasti bermasalah. Moodnya akan bermasalah. Maka sebabnya dalam konteks makanan, ada mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata good food is good mood. Ya, moodnya kita tuh menciptakan mereka-mereka yang salah satunya. Di samping karena keimanan juga sih. Ya, seperti itu. Ya, maka bagaimana cara kita memanfaatkan Ibu sekalian? Gampang sebenarnya, kayak begini. Ya, ini kan ada kunyit. Kunyit, ya, salah satu rempah limpang. Limpang itu apa? Limpang adalah tumbuhan yang batangnya di dalam. Itu limpang. Ya. Kita Indonesia berlimpah-limpah. Ya. Jadi modal seperti ini aja ya. Saya ceritakan dari yang ya tadi yang saya katakan banyak yang hamil gara-gara minuman itu ya ini sebenarnya kunyit, serai, ngomong aja ngomong. Baik bisa. Betul. seperti ini. Terus ada kasih air panas kayak begini. Terus kasih jeruk nipis. Pengganti teh telur. Ini minuman ini kemarin yang saya bikin ke Pak Edi, Gubernur Sumatera Utara ya. Suka dia. Ternyata beliau juga sudah lama hidup sehat. Mau? Salah di rumah aja nanti. Ini minuman yang banyak bikin hamil. Bukan hanya hamil sekalian, tapi dapat semua, termasuk serai ini. Subhanallah ya. Serai ini salah satu minuman atau mungkin bukan minuman, tapi rempah lah ya. Yang saya banyak pakai buat orang-orang autoimun. Keren. Ya. Ini subhanallah misalnya ini modal begini aja, ada tiap hari coba 2 kali minum pagi, bangun tidur katakanlah pagi-pagi gitu, kopinya di stop dulu minum begini. It can change your life. Ini bisa mengubah hidup Anda. Ya. Kemudian bisa juga dengan yang lain, apa modal kayak ketumbar kayak begini, cenderungnya jaga air, kasih air panas. Ya ketumbar merupakan salah satu rempah ya yang sangat baik untuk menjaga kesehatan mata. Ya, jadi termasuk juga untuk bersih-bersih pembuluh darah. Dan ingat, kalau saya pribadi, memang yang saya oprek-oprek makanan. Pak Bu, Anda mau makan obat, mau herbal kek, mau obat dokter kek, kalau makanan nggak diperbaiki nggak bisa serius. Ya. Bagaimana ceritanya sedangkan kita bicara tadi yang kulkas freezer tadi, orang badannya numpuk lemak semua tiap hari, gitu loh. Sayang kan akhirnya apa?
kita kayak nabur garam di laut, gitu. Saya beberapa teman-teman yang saya itu, masya Allah, mereka sekarang sudah mendapatkan manfaatnya ya. Padahal hal sederhana sebenarnya. Bagaimana sayur kita bisa ubah, kita olah sedikit dengan hal yang ya simpel sebenarnya, ya. Termasuk ini nih, rajanya nih. Allahu Akbar. Saya waktu lihat ini tadi cerita di awal tadi, nggak habis pikir saya. Kenapa Allah kasih dia serabut di sini? Kenapa Allah kasih dia cangkang? Bapak Ibu tahu kenapa? Kalau tadaburnya saya, kan manusia itu ada pernah penelitian dilakukan beberapa tahun yang lalu lah, gitu kan, beberapa puluh tahun itu tuh ada seorang Jepang, dia tuh pernah baca penelitian ada meteor yang jatuh di kutub, meteor yang jatuh di kutub. Waktu dicek meteor tadi sekalian, subhanallah, ternyata meteor tadi mengandung asam amino. Asam aminonya sama kayak manusia. Jadi si ahli Jepang itu namanya Kazuo Murakami, dia bahasa dalam buku dia begini, dia bilang, oh ternyata manusia itu dibilang makhluk luar angkasa, makhluk sana yang dititipkan Allah di bumi. Dia nggak ngomong Tuhan, karena nggak ada Tuhan itu orang. Yang dititipkan Tuhan di bumi dengan bahan baku untuk hidup yang ada di bumi. Saya pikir mungkin benar juga kata-kata dia itu. Kenapa? Nabi Adam, kalau Anda baca itunya, Al-Qurannya, kita baca Al-Quran itu kan Nabi Adam kan diturunkan dari surga. Ini kan? Berarti surga itu di atas. Allah malam di mana kita nggak tahu. Kita bahas itu sekarang. Dan ternyata memang Allahu Akbarnya, Subhanallahnya, manusia itu sekalian. Ternyata memang bahan baku gennya kita itu asam amino. Maka semakin sesuatu dilindungi Allah dengan baik, maka semakin berharga dia. Dan ternyata air kelapa ini isinya bahan baku gen kita, asam amino. Tapi ternyata penelitian lagi dari sempat saya punya beberapa teman-teman saya peneliti itu dikatakan ternyata air kelapa yang paling baik itu ya yang punya tingkat tonisitas, isokinetik, segala macam bahasa-bahasa itu yang paling baik itu ternyata air kelapa yang dagingnya masih halus banget. Kita nyebutnya daging air kelapa infusan. Mau hijau boleh, mau kelapa biasa boleh. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu buka kelapa, ketika terbuka, gak lama kemudian dia fermentasi, dia akan mulai asam. Saya baru paham itu sebabnya Allah lindungi dia dengan sangat kuat. Semakin berharga isi dalamnya, semakin bagus isinya, semakin baik isinya. Contoh durian. Durian sehat kan? Sehat bijinya. Ya. Isi biji durian itu sudah pernah saya posting waktu itu asam amino loh. Dagingnya gula. Itu. Jadi kalau bapak-bapak sekalian makan durian, lebih baik banyakin makan. Ya kan kita nggak bisa makan langsung kan, direbus aja. Itu masya Allah sekalian itu kalau kita mulai menggiatkan makan biji-bijian, termasuk lagi kan ada buah satu lagi salah di musim tuh. Ada satu buah yang warnanya ungu itu, merah, manggis, keras tuh kan. Bapak tahu manggis itu antioksidannya ada pada kulitnya, tinggi, kulit lembutnya itu. Tapi anti kankernya plus juga antioksidannya ada pada bijinya. Maka kalau Anda makan manggis, jangan buang bijinya, makan sama bijinya. Lebih baik bakar manggis itu sekalian, Anda blender sama bijinya, nggak pahit, saya udah nyobain. Insya Allah enak, gitu kan? Jadi ini bagaimana cara memanfaatkan mereka-mereka ini sebagai ini? Maka kalau Anda ketemu dengan anak-anak autis ya, atau orang-orang yang kena banyak penyakit, termasuk orang-orang narkoba, kasih ini. Karena air kelapa itu sekalian, subhanallah, ya. Kalau Anda ambil air kelapa yang muda tadi, yang air kelapa yang masih infusan tadi itu, Anda ambil racun ya, racun itu satu racun yang cair, masukin ke sini, gumpal dia. Dia punya sifat menggumpalkan racun, termasuk lemak tadi itu. Ya, kalau Bapak Ibu bisa satu minggu itu bisa minum beliau ini 2-3 kali aja, itu efeknya luar biasa ke badan. Asal jangan kasih gula, asal jangan kasih sirup, asal jangan kasih kental manis, jangan pakai flavor, minum airnya aja cukup.
Ya. Ibu-ibu yang masak katakanlah pakai santan, coba santannya diusahakan dikurangi. Kalau Anda meres santan, meresnya pakai air kelapanya. Air kelapa muda dengan air kelapa tua beda kandungan. Kalau yang udah uzur 50 tahun, 5 tahun, minumnya kelapa tua airnya. Kenapa? Karena memang air kelapa tua itu makronutriennya lebih besar. Kalau beliau ini mikronutriennya lebih besar. Kalau saya membahasakannya, beliau cocok untuk detox yang muda. Ya. Yang tuanya jangan dibuang. Jadi kalau lagi bikin santan, kasih tahu sama abang-abang yang bikin yang meres santan, air kelapa jadi buang, minum itu. Cocok bagi yang sudah agak-agak senior. Tapi untuk bersih-bersih badan, ini air kelapanya. Isinya tadi apa? Asam amino. Ya, bahan baku tubuh kita isinya apa? Asam. Makanya tidak heran. Tadi kan saya bilang, kenapa kita makan kayak beginian? Ini nih, tubuh kita bisa memperbaiki dirinya. Karena mengisi mereka kebutuhan badan kita semua. Pak, Bu, pikirkan baik-baik. Ya, terakhir ini sebelum sesi akhir kita ini, saya tuh kadang-kadang sedih gitu loh. Sedihnya gimana? Segini luasnya bumi Allah ya. Masa sih nggak ada obat diabetes? Masa harus makan obat diabetes umur hidup? Segini luas buminya Allah, masa harus makan obat darah tinggi seumur hidup? Pasti ada yang ciptakan, cuma kita nggak dikasih tahu aja. Kita nggak mau cari tahu. Ya, pakai pola ini aja, penyakit degeneratif. Degeneratif contohnya apa sih? Stroke, kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung. Itu penyakit gara-gara apa? Gara-gara lifestyle, gara-gara kelakuan kita. Gitu loh. Artinya apa? Artinya kalau kita mau memperbaiki itu semua, menjaga badan kita, ya, agar lebih baik lagi, kita harus nahan, harus nahan. Ya. Udah tahu nggak sehat, jangan makan. Kalau memang tetap pengen icip-icip, silakan. Ya. Kalau Anda tetap makan orang Padang, makan nasi Padang dengan nasi Padangnya silakan. Tapi ingat, Anda harus bakar kalorinya. Saya kemarin di kantor Telkomsel apa di Surabaya, saya bilang coba kalau kantornya ada lift, ya liftnya berhenti aja, naik tangganya tuh setiap hari. Ya bahkan naik tangga ini diatur, naik tangga bukan naik tangga biasa, tapi naik tangganya beberapa tangga itu dua kakinya pijak ini duduk gitu beberapa tangga, itu luar biasa naik tangganya. Modal itu doang tuh sekalian, ya. Dan ikuti pola-pola yang Nabi SAW. Contoh, pola yang terbaik kita untuk menjaga badan itu adalah tidak tidur pada waktu yang tidak dibolehkan. Contoh kapan? Tidur yang paling buruk itu tidur ba'da subuh. Buruk sekali itu. Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi SAW, pernah melihat anak yang tidur waktu subuh. Dia bilang apa? Dia bilang, wahai anakku, kata dia, kenapa kau tidur di saat rohnya kita sedang memberikan atau membagi-bagikan rezekinya kepada kita? Tidur waktu subuh dan tidur yang paling baik untuk memicu penyakit jantung sama stroke. Jadi waktu subuh jangan tidur pada subuh, jangan tidur. Kapan tidurnya? Siang. Menjelang zuhur kayak begini, tidurlah siang. Ya. Jadi kalau di beberapa negara itu, di beberapa perusahaan bahkan itu dikasih kesempatan karyawannya untuk tidur, ternyata meningkatkan efektivitas kerja. Itu yang Nabi SAW sampaikan sebagai khairullah, tidur siang. Gak usah lama-lama, 15 menit, 10 menit udah cukup. Ya, khairullah, tidur siang. Ya, kapan lagi tidur yang dilarang? Ba'da asar, jangan tidur. Satu lagi, ba'da maghrib. Kapan tidurnya? Ba'da isya. Nabi SAW tidur pada isya. Ya seperti itu polanya. Itu bahasa saya itu softwarenya, hardwarenya. Dan pertanyaan kita terakhir sebagai penutup sebelum kita selesai, berarti caranya gimana sekalian? Caranya kita mengasah hati kita gimana? Caranya kita memberikan makanan ke kolbu kita seperti apa? Tadi saya katakan, berbuatlah baik. Di setiap hari itu pikirkan satu kebaikan aja yang Anda kerjakan untuk orang lain.
Ya, untuk orang lain, bukan untuk kita gitu. Ya, untuk orang lain. Saya pernah sekalian ini cerita penutup lah ya, diberi kesempatan, kan saya pengen jam, pernah gitu kan, saya pengen jam itu bagi saya harganya nggak cukup anggaran untuk saya. Tapi saya bukan anak kemarin sore. Kalau saya pengen sesuatu, saya tinggal angkat tangan, saya ngomong sama Allah, ya Allah tolong murahkan ini untuk saya. Gitu kan. Saya beli jam itu, dapat gak lama kemudian Allah kasih saya rezeki beli jam itu. Bahagia banget ya. Kemudian apa yang terjadi? Di sini Allah kadang-kadang uji kita. Suatu hari saya pergi ke satu acara di satu tempat gitu kan, lagi nunggu panitia sholat duha. Di samping saya itu ada sopir taksi. Dia sholat duha, saya sudah selesai. Waktu saya baca Quran itu, dia sholat, saya baca Quran. Dan ayat yang saya bacakan, saya itu adalah ayat yang ternyata ayat sindiran dari Allah. Kata Allah apa? Dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Kira-kira maksud Allah apa sih? Kalau kita berkomunikasi dengan jiwa kita, jelas maksud Allah sih kan? Kamu tidak akan sampai ayat surat apa itu, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu surat apa itu? Ya, surat Ali Imran ya. Jadi Allah bilang begitu. Abdurrahman bin Auf sekalian pernah dibacakan atau pernah ditegur oleh Nabi dengan ayat itu. Apa yang Abdurrahman bin Auf kerjakan? Seluruh dia punya kebun kurma itu disedekahin sama dia. Ya, saya nggak punya kebun kurma. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya nggak cinta jamnya sekarang. Saya nggak cinta jam. Saya lebih cinta engkau. Saya buka jam itu, saya kasih ke Bapak. Seketika dengan hati bahagia. Kenapa? Kalau Anda mau mendapatkan cintanya Allah lebih banyak, sekalian, Anda nggak boleh masukkan cinta dunia dalam hati, nggak bisa. Harus lebih dominan, bahkan lebih penuh hati kita dengan cinta kepada Allah, pada kata Anda. Kasih deh, Bapak Ibu sudah dia pulang. Begitu cara Allah sering kali menguji kita. Dan lihat, tiap hari itu selalu ada caranya Allah untuk apa? Untuk menjaga atau membuat hati kita itu terlalu hidup. Contoh lagi, saya nggak tahu di sini, tapi Jakarta mungkin cukup banyak. Kadang-kadang sering kali saya dikasih Allah cara untuk membuat menghidupkan hati lah bisa begitu. Lagi bawa mobil gitu kan, mau masuk tol, tiba-tiba di samping tol itu ada keluarga gitu, ada ibu, ada bapaknya sama anaknya bawa gerobak sampah. Orang begitu nggak mungkin juga iseng untuk jadi hidup miskin kayak begitu. Allah palingkan mata saya, Allah palingkan mata saya untuk lihat dia. Kira-kira kalau Allah palingkan mata saya untuk lihat dia, apa yang saya harus kerjakan? Help them, bantu mereka, gitu pesannya, pesan hati saya bilang. Pertanyaannya, kalau saya bilang, ya apakah cuma sekedar ngasih uang 5.000, 10.000? Tidaklah. Kalau Anda sudah diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan untuk sekalian, jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung, karena balasan Allah atas kebaikan itu akan jauh lebih besar. Salah satu kebiasaan saya, kalau Anda mau coba silakan. Biasanya saya suka menghabiskan isi dompet. Duitnya itu berapa pun itu saya akan kasih. Demikian juga itu. Dan sering kali yang saya dapatkan respon yang luar biasa. Kadang-kadang mereka berlinangan air mata. Kadang cuma merasakan uang 300.000, 400.000, 500.000, tapi dengan ucapan mereka, dengan linangan air mata mereka, pintu langit terbuka untuk kita. Itu yang sekarang kita lebih banyak butuhkan. Kalau Anda bisa beli makan, Anda bisa beli nasi padang yang enak dengan rendangnya, dengan ayam bakarnya. Coba Anda beli ketika Anda makan, makanlah secukupnya. Tapi jangan lupa, belilah dengan porsi yang sekualitas itu untuk orang di luar sana yang mungkin belum bisa makan itu. Karena yang kita butuhkan zaman sekarang bukan nutrisi fisik kita sudah kelebihan gizi, Pak. Ya, lemak kita sudah berlebihan. Yang kita butuhkan sekarang bagaimana uang kita untuk membeli makanan, minuman tadi itu kita kasih ke orang lebih banyak, maka uang akan ganti lebih banyak lagi, insya Allah. Gitu seperti itu sekalian. Jadi mudah-mudahan dapat pesannya ya. Tadi saya katakan tentang kolbu, tentang probiotik, tentang prebiotik, tentang rempah, tentang rimpang, tentang asam amino, tentang bagaimana makan sehat, minum sehat, gampang, asal mau aja.
Ya terakhir masuk ini juga. Ini baru sekalian, tempe ini kalau ada blender sama kurma enak banget. Tempe di blender sama kurma tuh enaknya minta ampun, insya Allah. Ya, tambahkan sedikit sama jahe. Ya, termasuk saran saya, kalau Anda sudah ngerti sedikit banyak dan sebagainya sudah saya tulis juga di Instagram atau mungkin sosmed-sosmed yang lain itu, ajak orangnya untuk hidup sehat. Dan ingat, sehatnya kita harus membuat kita jauh lebih taat. Sehatnya kita harus membuat kita jauh lebih taat. Kesehatan yang kita dapatkan adalah buah dari ketaatan kita kepada Allah. Gitu. Percuma kita minum kayak beginian, percuma kita makan beginian yang sehat-sehat, tapi ngaji malas, sholat malam malas, sedekah malas, percuma. Sehat harus membuat kita lebih taat. Kalau seandainya kesehatan tidak mampu membuat kita lebih taat, maka mungkin sakit lebih baik dari Allah gugurkan dosa kita. Itu pesannya. Ya, mumpung lagi sehat, banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak melakukan ketaatan dan sampaikan pada orang lain. Beberapa teman-teman saya itu sekalian ketika jamaah lah ya, itu mereka mulai share-share. Bahkan ada satu restoran di Bandung itu subhanallah, mereka mulai berbagi minuman, bikin kunyit per minggu, mereka masukin kunyit itu, bikin kunyit, kasih jeruk nipis, kasih apa, macam-macam itu kan, itu disedekahin ke rumah kanker. Hal kecil, tapi kita sudah memulainya. Negeri kita ini sudah terlalu banyak penyakit, sudah terlalu banyak beban. Bapak dokter, ibu dokter sudah terlalu banyak beban penyakit yang kalau kita nggak bantu itu semua, saya nggak terbayang mau jadi apa negeri kita ke depan. Arab Saudi sekarang, Anda kalau pernah pergi umroh, apapun makanannya namanya soda. Tinggal tunggu waktunya saja, di sana akan booming kanker, booming penyakit autoimun, booming orang-orang yang susah punya keturunan sekalian. Sebagaimana alkohol dan narkoba juga memberikan kecanduan, makanan tidak sehat pun akan juga memberikan kecanduan. Lawan, ya, saingi badannya. Kembalilah kepada Allah dengan hati yang tenang, jiwa yang tenang, ya, badan yang sehat insya Allah. Allah malah bisa, mungkin demikian. Saya kembali lagi pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.